Dika dan Nadia, pasangan suami istri yang sedang menjalani kehidupan biasa, menerima undangan misterius untuk menghadiri pernikahan teman lama mereka, Arya dan Laila, di sebuah villa terpencil. Perjalanan menuju villa itu dipenuhi gangguan aneh, dan setibanya di sana, mereka mulai merasakan ketidakberesan dengan para tamu yang tampak sempurna namun tidak manusiawi. Ketika Arya dan Laila mengungkapkan bahwa mereka sudah mati dan terperangkap dalam ritual gelap, Dika dan Nadia menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam sebuah pesta yang tak akan pernah berakhir. Ketegangan meningkat saat mereka berusaha melarikan diri, tetapi semakin mereka melawan, semakin kuat kekuatan gelap yang menghalangi jalan keluar mereka, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dan menjadi bagian dari ritual tersebut selamanya. Dika dan Nadia, pasangan yang terlihat sempurna, sedang menikmati pagi yang cerah di rumah mereka. Dika, pria yang tegas dan rasional, sedang duduk di meja makan sambil memeriksa email, sementara Nadia yang lebih terbuka pada hal-hal gaib, sedang menyiapkan sarapan. Tiba-tiba, sebuah surat terjatuh dari kotak pos. Surat itu berbeda dari yang lainnya. Sebuah undangan berwarna cerah dengan desain yang mengundang perhatian. Nadia memungutnya dan membaca nama pengantin yang tertera, Arya dan Laila. Dika, ini undangan pernikahan dari teman lama, kan? Tapi kenapa aku tidak ingat mereka mengundang kita? Nadia bertanya sambil membuka surat itu. Dika melirik dengan cermat, matanya menyipit. Aku tidak tahu, tapi ini terasa aneh. Jawabnya, kita bahkan tidak mengenal mereka dengan baik, kan? Namun, Nadia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin mereka hanya ingin mengundang kita untuk reuni. Mari kita pergi, pasti hanya pesta biasa. Meskipun Dika merasa cemas, ia akhirnya setuju untuk pergi. Mereka berdua memutuskan untuk mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan untuk merencanakan perjalanan mereka ke villa yang terletak di pinggiran kota, yang tercantum dalam alamat undangan. Dika dan Nadia mulai perjalanan mereka menuju villa yang terpencil. Jalanan sepi, dikelilingi hutan lebat, dan atmosfernya terasa semakin aneh seiring perjalanan berlangsung. Meskipun hari masih terang, kabut mulai turun, menyelimuti jalanan dan membuat jarak pandang mereka terbatas. Sesuatu tidak beres dengan perjalanan ini, kata Dika, matanya terus memantau jalan di depan. Mobil mereka mulai bergetar tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Dika mencoba menambah kecepatan, mobil itu terasa terseret. Suara radio yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi suara statis yang mengganggu, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengganggu perjalanan mereka. Nadia mulai merasa gelisah. Dika, perhatikan kaca spion. Tiba-tiba, bayangan samar terlihat melintas di belakang mobil mereka, meskipun tidak ada kendaraan lain di jalan. Dika menoleh sejenak, tetapi bayangan itu hilang begitu saja. Tenang, Nadia. Mungkin hanya pengaruh dari kabut ini, Dika mencoba meyakinkan, meskipun dalam hatinya ia mulai merasa cemas. Makin lama, suasana dalam mobil semakin mencekam, dan semakin jauh mereka melaju, semakin kuat perasaan tak nyaman itu. Akhirnya, mereka tiba di villa yang besar dan tampak angker di tengah hutan. Bangunannya tampak megah, namun ada sesuatu yang terasa sangat suram dan tidak bersahabat. Lampu-lampu villa menyala terang, namun ada ketenangan yang mencekam di sekitarnya. Begitu mereka turun dari mobil, angin dingin berhembus kencang, menghembuskan bau bunga layu yang tercium samar-samar. Dika mengangkat alisnya. Tempat ini sepi sekali, Nadia. Tidak ada orang di luar yang kita kenal. Nadia hanya mengangguk, merasa ada yang tidak beres. Mereka berdua berjalan menuju pintu villa, dan disambut oleh Arya dan Laila yang tampak sempurna di mata mereka. Arya, dengan penampilan karismatik dan senyum yang terlalu sempurna, menyambut mereka di pintu masuk. Selamat datang. Kami senang sekali kalian bisa datang, kata Arya, dengan senyumnya yang terlihat hampir tidak manusiawi. Wajahnya terlalu tampan, namun ada sesuatu yang terasa janggal di dalam tatapannya. Di sampingnya, Laila berdiri dengan gaun pengantin putih yang berkilau, tetapi raut wajahnya pucat dan matanya kosong. Senyumannya sangat terpaksa, tidak seperti pengantin yang bahagia. Dika dan Nadia merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan tatapan mata Arya yang penuh keyakinan dan rasa senang. Saat Dika dan Nadia melangkah masuk ke dalam villa,
suasana pesta yang seharusnya meriah justru terasa aneh. Tamu-tamu yang hadir tampak mengenakan pakaian formal yang sangat rapi, namun tingkah laku mereka sangat tidak wajar. Beberapa dari mereka tersenyum terlalu lebar. Wajah mereka terlihat terlalu sempurna, sementara yang lainnya bergerak dengan cara yang sangat terkoordinasi dan tidak alami. Dika mencoba untuk tetap tenang. Semua orang tampak terlalu sempurna, gumamnya, suaranya dipenuhi kebingungan. Nadia, yang lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak terlihat, merasakan adanya kekuatan yang tak terlihat di sekitar mereka. Ada sesuatu yang aneh di sini, Dika, katanya pelan. Aku merasa mereka bukan manusia. Ketika mereka berusaha mencari tempat duduk, musik yang diputar tiba-tiba berhenti sejenak, diikuti dengan suara tawa keras yang menggelegar dari para tamu. Tawa itu terdengar terputus-putus, seperti suara yang dipaksakan. Dika merasakan sesuatu yang sangat tidak alami, dan ia mulai merasa ada yang salah. Setelah beberapa saat, Dika memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Arya. Mereka berdua duduk di sudut ruangan yang sepi, sementara tamu-tamu lainnya terus tertawa dan berdansa dengan cara yang tidak manusiawi. Arya, apa yang terjadi di sini? Tanya Dika, wajahnya terlihat semakin serius. Mengapa semua orang bertingkah seperti ini? Arya menatap Dika dengan senyum yang semakin lebar. Aku tahu kalian merasa tidak nyaman, kata Arya. Suaranya yang lembut kini terdengar semakin tenang. Tapi kalian harus tahu, pesta ini adalah sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Kami sudah mati, Dika. Semua orang di sini sudah mati. Ini bukan pesta biasa. Ini adalah bagian dari ritual yang akan berlangsung selamanya. Dika terdiam, wajahnya berubah pucat. Kalian sudah mati? Tanyanya dengan suara terkejut. Apa maksudmu? Laila yang mendekat, dengan wajah yang penuh ketakutan, berkata pelan, kami semua terperangkap dalam ritual ini, Dika. Pesta ini mengundang jiwa-jiwa baru. Kalian datang, dan sekarang kalian juga bagian dari kami. Dika dan Nadia mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya terjebak dalam pernikahan biasa. Mereka terperangkap dalam suatu dimensi yang berbeda, di mana kematian adalah bagian dari ritual tanpa akhir. Dika mencoba menenangkan Nadia, tetapi ia tahu bahwa untuk melarikan diri dari tempat ini, mereka harus melawan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Ini tidak bisa jadi kenyataan, kata Dika, berusaha menahan ketakutannya. Kita harus keluar dari sini. Namun, saat mereka berlari menuju pintu keluar, pintu villa terkunci sendiri, dan suara tawa dari tamu-tamu yang mengerikan semakin keras. Mereka merasa terjebak, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tidak lagi manusia. Kita tidak bisa pergi, Dika, Nadia berkata dengan suara gemetar. Ini semua bukan kebetulan. Makhluk-makhluk yang sebelumnya tampak sebagai tamu pesta mulai menunjukkan wujud asli mereka. Wajah mereka berubah, tubuh mereka mulai terlihat lebih kurus dan pucat, dengan mata yang berkilau merah. Beberapa dari mereka mulai bergerak dengan cara yang lebih menyeramkan, seperti makhluk yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Dika dan Nadia terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berlari menghindari makhluk-makhluk yang terus mendekat. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi, kata Nadia dengan napas yang terengah-engah. Dika dan Nadia berlari sejauh mungkin, berusaha mencari jalan keluar dari villa yang semakin terasa seperti penjara. Makhluk-makhluk itu mengejar mereka, mengelilingi setiap jalan yang mereka coba tempuh. Dika tahu mereka harus bertindak cepat atau mereka akan terjebak selamanya. Mereka menginginkan kita, kata Nadia dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Dika menatap sekitar mereka, berusaha mencari sesuatu untuk melawan. Kita tidak akan menyerah. Kita akan keluar dari sini, katanya, mencoba memberi harapan kepada Nadia meskipun dalam hati ia tahu itu tidak mudah. Setiap kali mereka berusaha untuk melarikan diri, mereka merasa ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke dalam villa. Rasa dingin yang menggigit semakin terasa kuat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka di sini. Nadia merasa tubuhnya lemas, sementara Dika berusaha keras untuk tetap kuat. Kita harus bertarung, Nadia, kata Dika, matanya penuh keteguhan. Namun, semakin mereka berusaha melarikan diri, semakin besar kekuatan yang menahan mereka.
Setelah berjuang keras, Dika dan Nadia akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan bisa keluar. Semua jalan menuju kebebasan tertutup rapat, dan makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Villa yang semula megah kini tampak seperti penjara yang mengerikan, dan mereka menjadi bagian dari pesta yang tidak akan pernah berakhir. Dengan keputusasaan yang dalam, Dika dan Nadia menerima takdir mereka. Mereka terjebak selamanya dalam ritual yang tidak ada habisnya.